Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Adura yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang kejadian mistis terkait kematian aneh di acara reunian sekolah. Namun di balik kejadian tersebut terungkap kasus pembunuhan lain yang ternyata memiliki keterkaitan dengan kematian para korban. Adura merupakan film India series berbahasa Hindi yang disutradarai oleh Ananya Banerjee dan Gaurav K. Chawla. So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berlatar belakang di sekolah Lembah Nilgiri Desa Oti. September 2022, seorang guru bernama Chandra dikejutkan dengan kematian mendadak yang menimpa kepala sekolah bernama Tuan Fias. Setelah kematian beliau, banyak hal mistis yang terjadi. Bahkan beberapa guru mengklaim jika arwah Tuan Fias masih penasaran dan mengitari gedung sekolah. Scene kemudian berganti 3 bulan selanjutnya. Kala itu sekolah Nilgiri baru saja memasuki tahun ajaran baru. Dan dari beberapa siswa ada seorang anak bernama Vedan yang tampaknya masih belum bisa hidup secara mandiri. Dan karena hal tersebut Vedan sering mendapatkan perundungan dari beberapa murid yang diantaranya adalah Sartak. Sartak bersama kedua temannya mengunci Vedan di dalam loker. Dan sambil mengantongi kuncinya mereka pun mengatakan jika Vedan harus hati-hati lantaran arwah Tuan Fias masih bergentayangan. Di luar logika perkataan Sartak tampaknya menjadi kenyataan. Tanpa disangka ada sesosok makhluk menyeramkan yang datang menghancurkan gembok dan mengeluarkan Vedan dari loker tersebut. Di tempat lain seorang guru bernama Adira sedang mengisi studi di sekolah modern Boston, Amerika. Dan setelah jam belajar berakhir, Adiras mengatakan kepada siswanya jika besok ia tidak akan masuk lantaran harus menghadiri acara reunian sekolahnya yang ada di India. Adiras merupakan siswa di sekolah Lembah Nilgiri yang lulus di tahun 2007. Ia adalah siswa berprestasi dan terbaik di angkatannya. Dan karena kepintarannya, ia pun mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Boston, Amerika. Sekolah Nilgiri memiliki kegiatan rutin tahunan dengan mengadakan acara reunian yang melibatkan para siswa dengan waktu kelulusan 15 tahun. Dan tahun ini acara reuni akan dihadiri oleh para siswa yang lulus di tahun 2007. Semenjak menjadi guru dan bertempat tinggal di Amerika, ternyata Adira sudah 15 tahun tidak pulang ke India. Dan di acara reunian nanti ia pun sangat bersemangat lantaran akan bertemu dengan teman-teman masa sekolahnya. Namun bertahannya Adiras di Amerika bukanlah tanpa alasan. Dahulu saat berumur 10 tahun, keluarganya mengalami kecelakaan yang membuat kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan sejak saat itu Adiras yang merupakan anak sematawayang kemudian diasuh oleh kakeknya bernama Tuan Saih yang merupakan petinggi militer. Setelah mendapatkan pekerjaan tetap, Adiras membawa sang kakek untuk tinggal bersamanya di Amerika. Namun beberapa bulan yang lalu beliau juga telah meninggal dunia lantaran penyakit tua yang dideritanya. Sebelum melakukan penerbangan, Adiras menanyakan kepada pihak sekolah tentang kehadiran teman satu angkatannya bernama Ninat Rahman. Namun di luar perkiraan pihak sekolah mengatakan jika di daftar peserta reuni tidak tercantum nama tersebut. Dan bersamaan dengan ingatan Adiras, scene flashback beberapa tahun silam kemudian diperlihatkan. Di hari pertamanya sekolah, Adiras dibawa sang kakek ke sebuah toko roti milik Tuan Rahman yang berdekatan dengan sekolah Lembah Nilgiri. Di sana ia berkenalan dengan putra Tuan Rahman bernama Ninat Rahman yang kemudian mereka menjadi sahabat. Tanpa terasa persahabatan keduanya kini telah terjalin sampai masa kelulusan sekolah. Dan di hari terakhir mereka pun melakukan sesi foto dengan semua teman-teman satu angkatan. Adira sendiri memiliki teman wanita bernama Malvika. Dan di hari kelulusan mereka berdua mendapatkan lencana dikarenakan menjadi siswa yang memiliki prestasi terbaik. Namun berbeda halnya dengan Ninat.
Ninat yang tidak memiliki kepintaran seperti Adi tumbuh menjadi pemuda yang tertutup. Bahkan karena sifatnya tersebut, Ninat sering mendapatkan aksi perundungan dari beberapa siswa yang diantaranya adalah Suyas dan juga Rajan. Di sisi lain ada satu siswa lagi yang memiliki hubungan dekat dengan Adiras. Ia bernama Dev Jamwal yang merupakan anak konglomerat sekaligus putra dari pemilik sekolah Lembah Nilgiri. Scene kemudian berganti ke waktu sebenarnya. Pasca terbebasnya dari aksi perundungan yang dilakukan oleh Satak, Vedan kini menjadi anak yang aneh dan misterius. Suatu pagi penjaga sekolah pernah mendapatinya membunuh 2 ekor anak anjing dengan menggunakan batang besi yang didapatnya dari proyek pembangunan gedung baru. Niat hati ingin menegurnya, si penjaga malah terdiam ketika Vedan menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Dan tak lama setelah tatapan tersebut, Vedan seketika pingsan dan ia pun harus segera dilarikan ke ruang UKS. Kejadian yang dialami Vedan langsung tersebar ke seluruh penjuru sekolah. Dan di saat semua guru melakukan musyawarah, Chandra sangat yakin jika hal aneh yang terjadi kepada Vedan adalah ulah dari arwah Tuan Vias yang masih bergentayangan. Untuk menekankan argumennya, Chandra kemudian menceritakan kejadian 3 bulan yang lalu saat ia melihat langsung kematian Tuan Vias yang sangat misterius. Kala itu ketika hendak memanggil Tuan Vias di bungalaunya, Chandra malah menemukan jejak tanah dari kawasan proyek gedung baru yang mengarah ke kamar beliau. Karena penasaran, ia pun segera melakukan pengecekan. Dan saat sudah berada di dalam, Chandra sangat terkejut lantaran Tuan Vias tiba-tiba saja mengalami patah tulang dan akhirnya tewas seketika. Di sisi lain, kejadian aneh yang dialami Vedan membuat teman-temannya memberikan sebuah gelar baru kepadanya. Mereka diam-diam mengatakan jika Vedan adalah seorang psiko. Namun tampaknya hal itu tidak berlaku kepada Satak. Ia yang tidak mempercayai kabar miring berencana mendatangi Vedan yang saat itu sedang seorang diri di kamar mandi. Niat hati ingin melakukan perundungan, Satak malah tersudut dan tidak memiliki keberanian untuk menatap wajah Vedan. Dengan terbata-bata, Satak mengatakan kepada seorang guru jika Vedan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Ada sosok lain yang tak kasat mata melindungi Vedan dengan sangat kuat. Seorang guru bernama Supriya mencoba berpikir positif dan menganggap jika Vedan hanyalah mengalami stres lantaran belum bisa hidup secara mandiri. Dan sebagai guru yang baik, ia pun kemudian melakukan pendekatan agar kondisi kejiwaan Vedan bisa kembali normal. Di keesokan hari, acara reuni yang dinantikan kini telah tiba. Semua peserta yang hadir dalam acara tersebut disambut oleh kepala sekolah pengganti bernama Tuan Suami. Suyas yang sekarang sudah menjadi seorang aktor hadir bersama kekasihnya bernama Nancy. Ia yang sangat rindu dengan suasana masa lalu langsung menemui Rajan dan mereka pun bernostalgia. Tanpa disangka, Malvika yang dahulunya adalah kekasih Adiras kini telah menikah dengan Dev Jamwal. Namun pernikahan mereka bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Karena bagaimanapun semua orang sudah mengetahui jika Dev memiliki perasaan yang terpendam kepada Malvika. Dan tak lama kemudian Adiras juga telah tiba. Dan sebagai siswa favorit, kedatangannya menjadi sesuatu yang sangat ditunggu oleh semua orang. Ketika memasuki sesi foto, Adiras yang melihat jika sahabatnya Nina tidak berada di sana langsung teringat dengan momen 15 tahun yang lalu. Kala itu dengan kejadian yang sama persis, Adiras mengatakan kepada Tuan Vias agar menunggu Ninat yang kemungkinan datang terlambat. Dan beberapa menit setelahnya Ninat kemudian hadir dan ia pun sangat berterima kasih kepada Adiras karena telah menunggunya. Pasca kecelakaan maut yang dialaminya dahulu, Adiras sering mendengarkan suara desitan mobil yang tiba-tiba saja muncul di pikirannya. Dan untuk mengobati hal tersebut, ia pun memilih olahraga berenang lantaran jika berada di dalam air bunyi tersebut akan menghilang. Di sekolah Lembah Nilgiri, Adiras mendatangi kolam renang yang dahulunya sering ia gunakan. Dan ketika sudah selesai renang, Adiras merasakan sebuah keanehan yang muncul di dalam dirinya. Tanpa sebab yang jelas ada sebuah luka yang timbul di pergelangan tangannya.
Melihat kondisi Vedan yang sudah membaik, Supriya mencoba menanyakan kejadian di malam kemarin. Namun bukannya menjawab dengan baik, Vedan dengan samar-samar mengatakan jika ia tidak akan membiarkan mereka semua lolos begitu saja. Di sisi lain, Adiras yang masih mencari keberadaan sahabatnya kemudian mendatangi toko roti milik Tuan Rahman. Namun sesampainya di sana, toko tersebut sudah berganti kepemilikan dan pemilik baru mengatakan jika toko Tuan Rahman sudah dijual sekitar 10 tahun yang lalu. Sore hari di acara reuni, Adiras yang merupakan siswa terbaik dipersilahkan tuan suami untuk menyampaikan sebuah pidato. Namun tak lama setelah hal tersebut, Vedan seketika naik ke atas panggung dan langsung menghampiri Adiras. Sambil membisikkan sebuah kalimat kau kembali, pandangan Adiras seketika tertuju kepada peserta reuni yang ternyata di sana sudah ada Ninat yang sedang duduk sembari melemparkan senyum kepadanya. Dan setelah menyampaikan kalimat tersebut, Vedan seketika pingsan dan hal itu membuatnya harus dilarikan ke ruang UKS untuk kedua kalinya. Namun anehnya setelah kondisinya diperiksa, dokter mengatakan jika Vedan tidak kenapa-kenapa. Bahkan suhu tubuhnya juga sangat normal. Malam hari ketika sedang berkumpul, Nancy merasa tidak nyaman dengan suasana yang sangat asing baginya. Ditambah lagi Suyas yang tidak memperdulikannya membuat Nancy memutuskan untuk pergi dari sekolah Nilgiri. Namun pasca kepergiannya tampaknya Suyas mengalami sedikit depresi dengan masalah biologisnya. Dan untuk meredakan hal tersebut ia pun melampiaskannya dengan meminum minuman keras. Singkatnya setelah mabuk berat, Suyas yang kembali ke kamarnya malah dikejutkan dengan kejadian aneh yang membuat tempat tidurnya bergerak sendiri. Dan tanpa disangka setelah keanehan tersebut, Suyas seketika menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Di sisi lain, Adiras yang sudah mendapatkan informasi jika Vedan adalah siswa yang sering mendapatkan perundungan mengatakan kepada Supriya jika kepribadian Vedan sama persis dengan kepribadian sahabatnya Ninat. Sebenarnya kehadiran Adiras di acara reuni adalah untuk menemui Ninat yang sudah 15 tahun tidak ia dengar kabarnya. Namun anehnya saat menanyakan kepada pihak sekolah mengatakan jika Ninat tidak ada dalam daftar siswa sekolah Nilgiri. Merasa ada hal yang aneh, Adiras meminta tolong kepada Supriya untuk menemaninya mencari berkas lama demi mendapatkan data Ninat. Dan setelah mendapatkan berkas tersebut, diketahuilah jika Ninat memiliki alamat kedua, yaitu di tempat tinggal kakeknya yang ada di kota Giri. Di sisi lain, sebelum berkas dipegang oleh Supriya, Adiras ternyata menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Ninat di hari terakhir sekolah. Dan tidak mau hal itu diketahui Supriya, Adiras langsung menyimpannya ke dalam saku. Setelah berpisah dari Supriya, Adiras kemudian menunjukkan surat tersebut kepada Malvika. Dan setelah membacanya, isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Kepada Kepala Sekolah Lembah Nilgiri yang terhormat, dikarenakan kakekku tiba-tiba jatuh sakit, orang tuaku Tuan dan Nyonya Rahman memintamu menaikkanku ke bus tujuan kota Giri malam ini juga. Tuan Via selaku wali kelas dipercaya kepala sekolah untuk mengantarkan Ninat ke halte bus. Dan Tuan Vias yang sudah berbicara dengan Tuan Rahman kemudian mewakili beliau dengan menandatangani surat yang ditulis oleh Ninat. Namun yang jadi pertanyaan di benak Adi, mengapa keadaan genting tersebut bisa tidak sampai kepadanya? Padahal selama mereka bersahabat, keduanya selalu berbagi cerita jika ada salah satu anggota keluarga yang tertimpa musibah. Demi bisa menjawab teka-teki tersebut, Adi memutuskan mendatangi alamat kakek Ninat yang ada di kota Giri. Dan sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan orang tua Ninat yang tak lain adalah Tuan Rahman. Di saat menanyakan keberadaan sahabatnya, Adi seketika sangat terkejut lantaran Tuan Rahman mengatakan jika Ninat sudah menghilang selama 15 tahun atau tepatnya di hari perpisahan sekolah. Tuan Rahman mengira jika hari itu Ninat tidak pulang lantaran pergi bersama Adi. Namun saat menelpon Tuan Saih, beliau mengatakan jika Adi hanya pulang seorang diri. Saat melapor ke sekolah, Tuan Vias sempat menunjukkan sebuah surat yang ditulis oleh Ninat. Dan ketika membacanya, Tuan Rahman sempat bingung lantaran hari itu kakek Ninat tidak mengalami sakit seperti yang dituliskannya.
Namun anehnya inspektur polisi bernama Anil Joshi yang menginterogasi supir, penjaga tiket, dan kondektor bus semuanya mengatakan jika Ninad memang pergi ke kota Giri dan ia turun dari bus ketika bus melewati kawasan hutan atau masih setengah perjalanan. Semua upaya sudah dilakukan Tuan Rahman untuk mencari keberadaan Ninad. Namun 5 tahun pencarian usaha yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Tuan Rahman menambahkan jika hilangnya Ninad memang sengaja mereka rahasiakan dari Adiras. Mereka takut jika rasa trauma yang dimiliki Adiras semakin parah lantaran ditinggalkan orang-orang terdekatnya. Di sekolah Lembah Nilgiri, semua orang yang hadir dalam peresmian patung Tuan Vias malah dikejutkan dengan keberadaan Suyas yang berdiri tegak di atas bangunan sekolah. Dan sambil menatap ke arah Vedan, Suyas seketika melompat dan hal itu membuatnya tewas seketika. Di sisi lain, Adiras yang baru saja tiba di lingkungan sekolah didatangi oleh Vedan yang kemudian mengatakan jika ia akan menuntut balas kepada semua orang yang pernah menyakitinya. Dari sini Adiras mulai merasa jika sosok gaib yang ada di balik tubuh Vedan adalah sahabatnya. Namun untuk membuktikannya ia harus mencari tahu apa yang terjadi kepada Ninad di hari terakhir sekolah. Dikarenakan Suyas merupakan public figure, Inspektur Joshi yang menangani kasus tersebut mendapatkan tekanan langsung dari komisaris. Ia diminta agar segera menyelidiki latar belakang kematian Suyas yang dianggap tidak wajar. Di sisi lain, Malvika yang masih merasa bersalah dengan hubungannya di masa lalu berencana berbicara empat mata dengan Adiras. Namun setelah mereka bertemu, Adiras malah mengajaknya membahas keberadaan Ninad yang menghilang 15 tahun yang lalu. Dari pengakuan Tuan Rahman, Adiras mengatakan jika sebenarnya beliau juga tidak mengetahui surat yang ditulis oleh Ninad. Terlebih lagi, Tuan Rahman mengatakan jika Tuan Vias tidak pernah menelpon mereka saat surat tersebut akan ditandatangani. Untuk itu, Adiras pun mengajak Malvika agar membantunya membuka kembali kasus tersebut. Keesokan hari, Supriya yang bertemu dengan Adiras di tangga sekolah merasa heran karena bekas luka yang ada di tangan Adiras sama persis dengan bekas luka yang ada di pergelangan tangan Vedan. Dan dikarenakan Inspektur Joshi belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, komisaris akhirnya mengirimkan petugas cabang kriminal bernama Inspektur Bedi untuk menyelesaikan kasus kematian Suyas yang belum terpecahkan. Inspektur Bedi memulai interogasinya dengan menemui kepala sekolah Suami. Ia mengatakan jika dirinya akan menginterogasi semua orang termasuk guru, staf menjaga sekolah, sampai seluruh peserta reuni yang hadir saat ini. Di sisi lain, Adiras yang masih melakukan penyelidikan tentang hilangnya Ninad kembali memasuki ruang arsip. Dan ketika sudah mendapatkan berkasnya, ia pun langsung memfoto semua data-data yang sangat penting. Kedatangan Inspektur Bedi ke sekolah Lembah Nilgiri diperhatikan dengan baik oleh Vedan. Namun di saat yang bersamaan, Vedan juga mengalami kehilangan kesadaran yang membuatnya harus dilarikan ke ruang UKS. Dan karena kondisi kesehatannya belum stabil, Supriya memutuskan membawa Vedan ke rumahnya untuk mendapatkan perawatan. Namun saat sudah berada di sana, kejadian aneh malah menimpa Supriya. Ketika sedang menyiapkan makan malam, Supriya mendengarkan suara tangisan bayi yang berasal dari kamar mandi. Dan setelah membukanya, ia pun dikejutkan dengan seorang bayi yang tenggelam dan tak bernyawa. Namun saat Vedan menyapanya, kepanikan tersebut seketika menghilang. Dan ternyata hal itu hanyalah halusinasi Supriya atas kejadian kelam di masa lalunya. Sebelum tidur, Supriya mencoba bertanya kepada Vedan siapa sosok yang membantunya terbebas dari aksi perundungan yang dilakukan oleh Satat. Namun tanpa disangka, Vedan malah mengatakan jika ia tidak memberitahukan hal tersebut, lantaran sosok yang mengikutinya juga tidak menyukai Supriya. Di sekolah Nilgiri, Adiras bertemu dengan penjaga sekolah bernama Tuan Prasad yang saat ini sudah pensiun dan menjadi petugas catering yang sering mengantarkan makanan untuk para siswa. Menyadari jika Prasad adalah orang yang sering diperintahkan Tuan Vias, Adiras bertanya apakah Prasad pernah membelikan tiket bus untuk Ninad di hari terakhir sekolah. Prasad yang masih mengingat kejadian 15 tahun lalu mengatakan jika saat itu Tuan Vias menyuruh orang lain untuk membelikan tiket. Dan setelahnya Tuan Vias juga yang mengantarkan Ninad ke halte bus.
Di sisi lain, kematian Suyas yang dianggap tidak wajar ternyata membuat kepanikan tersendiri kepada Rajan. Dan di bawah pengaruh alkohol, ia pun mengatakan jika 15 tahun yang lalu ia dan Suyas pernah merundung Ninad dengan sangat sadis atas perintah dari Dev. Adiras yang mendengarkan hal tersebut sempat bingung lantaran semasa sekolah Dev tidak pernah sekalipun melakukan aksi perundungan. Dan jika yang dikatakan Rajan benar, kemungkinan Dev pasti memiliki masalah yang sangat serius dengan Ninad. Pada akhirnya Dev pun mengatakan jika alasannya melakukan perundungan tak lain karena Ninad telah membuat Malvika menangis di hari terakhir sekolah. Dan bersamaan dengan ingatan Adiras dan pernyataan yang disampaikan Dev, scene flashback 15 tahun lalu kemudian diperlihatkan. Antara pukul 2 sampai 3 sore ternyata di hari terakhir sekolah Adiras dan Ninad sempat terlibat pertengkaran hebat. Adiras yang menyadari jika dirinya akan segera terbang ke Amerika mengajak Ninad untuk berfoto bersama. Namun tanpa disangka Ninad malah mengutarakan perasaannya yang diam-diam menyukai Adiras. Hal tersebut jelas saja membuat Adiras menjadi sangat marah. Dan seolah tidak percaya ia tanpa sengaja mempermalukan Ninad di depan semua orang. Malvika yang juga melihat kegaduhan mereka tak kuasa membendung kesedihannya. Ia sangat kecewa lantaran sahabat yang dipercayainya tega berbuat sesuatu hal yang sudah menyimpang. Sementara itu Ninad yang merasa bersalah terus mengejar Adiras dan meminta maaf. Namun Adiras yang sudah terlanjur kesal mengatakan jika Ninad sudah menghancurkan kisah persahabatan mereka. Pada akhirnya tanpa memperdulikan keberadaannya, Adiras langsung meninggalkan Ninad dan segera menuju ke ruang aula. Pukul 4 sore saat Ninad memutuskan pergi ke ruang aula, ia tiba-tiba saja mendapatkan hadangan dari Suyas dan juga Rajan. Mereka berdua yang mendapatkan perintah dari Dev kemudian membawa Ninad ke ruang arsip. Dikarenakan sudah membuat Malvika menangis, Dev yang sangat kesal langsung memerintahkan Suyas dan juga Rajan menghajar Ninad dengan sangat brutal. Bahkan sebelum meninggalkan ruang arsip, Dev membenturkan kepala Ninad ke lemari kaca dan membuatnya kehilangan kesadaran. Pukul 5.30 sore setelah selesai melakukan pidato, Adiras yang sudah memaafkan Ninad sempat menanyakan keberadaan Ninad kepada Malvika. Namun pertanyaan tersebut membuat Malvika menjadi sangat marah. Ia menganggap jika Adiras lebih peduli kepada sahabatnya daripada hubungan mereka. Yang pada akhirnya karena perasaan cemburu, Malvika terang-terangan mengatakan jika di antara mereka sudah tidak ada hubungan lagi yang harus dipertahankan. Kembali ke waktu sebenarnya. Dev tidak mengelak jika dirinya melakukan perundungan kepada Ninad. Namun yang perlu diketahui jika hari itu semua orang juga melakukan hal yang sama. Termasuk Adiras yang mempermalukan Ninad di depan semua orang. Saat sedang berada di kamar, Adiras yang melihat dokumen data diri Ninad seketika dikejutkan dengan tanda lahir Ninad yang bentuknya sama persis dengan bekas luka yang ada di tangannya. Dan secara tidak langsung ia pun baru menyadari jika hal tersebut adalah pertanda jika Ninad sedang meminta pertolongan. Di saat yang bersamaan Supriya malah dikejutkan dengan Vedan yang sudah menghilang dari rumahnya. Dan setelah memberitahukan Adiras, mereka pun langsung melakukan pencarian di sekitar lingkungan sekolah. Namun pencarian yang dilakukan Adiras seketika terhenti saat ia memasuki kawasan gedung baru. Di sana sebuah pemandangan mengerikan terjadi kepada Rajan. Yang tanpa diketahui penyebabnya, Rajan malah berbicara sendiri dan meminta ampun atas kesalahan yang ia lakukan. Adiras yang melihat keanehan tersebut berniat memberikan pertolongan. Namun ketika baru saja melangkah, tiba-tiba ada sesuatu yang mencoba menghalanginya. Pada akhirnya gedung tersebut seketika roboh dan Rajan yang jatuh bersama reruntuhan tak bisa diselamatkan. Keesokan hari, kepolisian dan seluruh guru langsung memenuhi TKP. Inspektur Bedi yang menangani kasus tersebut mengklaim jika Rajan tewas dalam keadaan mabuk. Dan hal itu terbukti dari kandungan alkohol yang ada di dalam tubuhnya. Setelah selesai melakukan proses evakuasi, kepolisian kembali dikejutkan dengan penemuan mayat lain yang berdekatan dengan lokasi reruntuhan. Dan setelah digali, mayat tersebut adalah mayat seorang siswa yang saat ini sudah menjadi kerangka. Adi yang juga melihat penemuan mayat tersebut seketika hatinya tersentak dan meyakini jika mayat yang ditemukan kepolisian adalah mayat sahabatnya Ninad.
Namun walaupun begitu, ia juga harus menunggu laporan forensik untuk membuktikan kebenarannya. Sebelum melangkah lebih jauh, Adi kembali mendatangi ruang arsip sembari membayangkan nasib malang yang menimpa sahabatnya di hari terakhir sekolah. Dan berdasarkan pernyataan yang disampaikan Dev, Adi berpikir jika Ninad menghembuskan nafas terakhirnya pasca benturan keras yang dilakukan oleh Dev. Dan bersamaan dengan hal itu, scene flashback kembali diperlihatkan. Pukul 4.30 sampai 5 sore, Adiras yang merasa bersalah memutuskan menunggu Ninad di tangga aula sebelum melakukan pidato. Namun tak berselang lama, ia malah melihat kedatangan Dev yang datang sambil membersihkan sepatunya dan langsung berbicara dengan Tuan Vias. Pada akhirnya, Adiras pun baru menyadari jika yang dibersihkan Dev saat itu adalah darah Ninad yang tertempel di sepatunya. Dan untuk menghilangkan jejak, Dev kemudian meminta bantuan kepada Tuan Vias agar menyembunyikan jasad Ninad dan menguburkannya di lingkungan sekolah. Dengan begitu semuanya pun menjadi jelas mengapa Tuan Vias bisa menjadi kepala sekolah di tahun tersebut. Di saat yang bersamaan, Adiras dihampiri oleh Guru Chandra yang ternyata juga memiliki pertanyaan tentang keanehan yang terjadi di sekolah Nilgiri. Kepada Adiras, Chandra mengatakan jika kematian Tuan Vias yang ia lihat 3 bulan lalu sebenarnya adalah serangan dari makhluk gaib. Saat itu ketika memasuki kamar Tuan Vias, Chandra melihat sebuah bayangan hitam yang mengitari sudut ruangan. Dan sebelum kematiannya, Tuan Vias sempat membisikkan sebuah nama, yaitu nama Ninad. Chandra menambahkan jika yang mengerti tentang Ninad hanyalah Adiras seorang. Dan untuk menghentikan kekacauan yang terjadi saat ini, Chandra meminta agar Adiras menyelidiki penyebab kematian Ninad yang sebenarnya. Di tempat lain, Tuan Prasad yang sudah mendapatkan informasi tentang penemuan tengkorak mayat seketika menjadi sangat gugup. Dan di tengah kepanikannya, ia langsung menelpon Dev walaupun panggilannya selalu diabaikan. Sedangkan Adiras yang masih menyelidiki kematian Ninad mendatangi salah satu toko yang sering menjual tiket bus kepada pihak sekolah. Dan setelah berbicara panjang lebar, Tuan Chauhan selaku pemilik toko mengatakan jika 15 tahun yang lalu Prasad pernah membeli tiket bus tujuan Kota Giri. Tuan Chauhan masih mengingat kejadian tersebut lantaran Prasad datang dengan menggunakan pakaian penuh lumpur dan kakinya mengalami pincang. Di sisi lain, kita akan dijelaskan mengapa sosok gaib yang mengikuti Vedan tidak menyukai Supriya. Ternyata dahulu Supriya memiliki sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Ia menikah dengan seorang pria bernama Anirudh Sen dan mereka pun dikaruniai seorang bayi bernama Abi. Namun di balik kehidupan yang harmonis, Supriya ternyata memiliki masalah kejiwaan dengan trauma di masa lalu. Dan karena hal tersebut, ia seolah kehilangan semangat dan tidak merawat Abi dengan sangat baik. Puncaknya ketika memandikan Abi di kamar mandi, Supriya tanpa sadar malah menenggelamkannya. Dan saat Anirudh tiba, ia pun sangat syok lantaran bayi semata wayangnya telah tewas di tangan istrinya sendiri. Kenyataan pahit tersebut membuat Anirudh tidak bisa berkata apa-apa. Dan di bawah tekanan mental yang dihadapinya, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidup saat itu juga. Di sekolah Lemanilgiri, Inspektur Bedi yang sudah mendapatkan laporan hasil forensik mengatakan jika kerangka mayat yang mereka temukan adalah kerangka Ninad Rahman. Yang pada akhirnya ia pun memerintahkan semua orang termasuk guru dan peserta reuni agar tidak ada satupun yang meninggalkan lokasi sekolah sampai kasus tersebut terpecahkan. Tuan Prasad yang tidak bisa menghubungi Dev memutuskan mendatangi sekolah Nilgiri melalui pintu belakang. Namun ketika melewati gedung baru, ia pun diserang oleh makhluk gaib yang tak lain adalah Ninad. Namun berbeda halnya dengan yang menimpa Rajan dan juga Suyas. Ninad sepertinya masih memberikan kesempatan kepada Prasad agar berterus terang dan mengakui perbuatannya di depan semua orang. Dengan keadaan sempoyongan dan penuh darah, Prasad mengatakan kepada Inspektur Bedi jika yang mengubur jasad Ninad adalah dirinya. Namun hal itu dilakukannya atas perintah Tuan Vias yang dimintai tolong oleh Dev. Prasad menambahkan jika jasad Ninad diambilnya dari lapangan kuda. Dan kemudian ia tarik dan ia kubur di lokasi hutan dekat pembangunan gedung baru. Dan setelah menyampaikan hal tersebut, Dev yang saat itu berusaha kabur tiba-tiba saja mendapatkan serangan gaib dari Ninad.
Dan di depan semua orang, ia pun mengalami kematian menyeramkan dengan keadaan patah tulang di bagian leher, pergelangan tangan, dan juga kaki. Bersamaan dengan kematian Dev, semua orang menyaksikan jika di sana ada Vedan yang sedang berdiri sambil memberikan tatapan tajam. Namun setelah Supriya berlari menghampirinya, Vedan seketika lemah dan ia pun langsung tak sadarkan diri. Keesokan hari, berdasarkan pengakuan yang diberikan Prasad, Inspektur Bedi akhirnya menutup kasus tersebut. Dan kepada Adiras, ia pun mengatakan jika kerangka Ninad sudah mereka kirimkan ke orang tuanya untuk disemayamkan. Berdasarkan laporan forensik, Inspektur Bedi menambahkan jika tewasnya Ninad dikarenakan patah tulang di bagian bahu, pergelangan tangan, serta benturan keras di bagian kepala. Dan hal tersebut ternyata sama persis dengan kematian yang menimpa Rajan. Namun di sisi lain, Adiras masih memiliki pertanyaan lain mengapa Tuan Prasad mengatakan jika ia mengambil jasad Ninad di lapangan kuda. Padahal secara fakta Dev mengatakan jika ia membenturkan kepala Ninad di ruang arsip. Pada akhirnya kebingungan Adiras bisa terjawab ketika Inspektur Bedi memberikan sebuah lencana yang ditemukan di jasad Ninad. Dan tanpa membuang-buang waktu, Adiras langsung berlari ke gedung sekolah sambil membawa lencana tersebut. Di tempat lain, Vedan yang masih terbaring di ruang UKS tiba-tiba saja mengalami kejang dan membuat kegaduhan. Dan di bawah kendali Ninad, Vedan mengancam Supriya dan semua orang yang ada di sana agar tidak ikut campur dengan urusannya yang belum selesai. Adiras yang sudah berada di gedung sekolah terlihat menemui Malvika yang saat itu masih syok atas kematian suaminya. Namun hal itu tak berlangsung lama ketika Adiras menunjukkan sebuah lencana yang ternyata lencana tersebut adalah lencana Malvika. Sadar jika Malvika memiliki keterkaitan dengan kematian Ninad, Adiras kemudian memaksanya untuk berterus terang. Dan bersamaan dengan hal tersebut, semua kejadian di 15 tahun yang lalu kemudian diperlihatkan. Ternyata pada pukul 1 siang, tepatnya di podium lapangan kuda, Ninad dan Malvika sempat bertemu dan membahas masalah kepergian Adiras yang akan segera terbang ke Amerika. Dan sebagai seorang sahabat, Malvika meminta bantuan kepada Ninad untuk membantunya menyiapkan kejutan kepada Adiras. Karena bagaimanapun setelah hari ini mereka tidak akan memiliki kesempatan bertemu dengan Adiras dalam waktu singkat. Pukul 2 siang mereka pun berencana memberikan kejutan di kantin pinggir danau. Namun di sisi lain, perkataan Malvika membuat Ninad berpikir jika ia harus berterus terang dan mengungkapkan perasaannya kepada Adiras. Pada akhirnya setelah kekacauan tersebut, Malvika yang merasa kecewa kemudian menghancurkan semua yang sudah ia persiapkan. Dan dalam kesedihannya ia kemudian ditenangkan oleh Dev. Pukul 3 sore setelah selesai menulis surat, Ninad malah menemukan kertas pidato yang ditulis oleh Adiras. Dan dalam kertas tersebut, Adiras menyatakan jika ia sangat bersyukur dengan kisah persahabatannya dengan Ninad. Dahulu pasca orang tuanya meninggal, Adiras merasa jika dirinya selalu dirundung kesepian. Dan di hari pertama sekolah, ia pun sangat senang dengan momen persahabatan yang ditawarkan oleh Ninad di pertemuan pertama mereka. Menyadari jika dirinya telah melakukan kesalahan, Ninad kemudian mengambil kertas pidato Adiras dan berencana mengantarkannya. Namun belum sempat memasuki gedung aula, ia malah dihadang oleh Dev yang kemudian merundungnya. Setelah kegaduhan tersebut, ternyata Ninad masih tersadar. Dan dalam sempoyongannya, ia tidak langsung menemui Adiras, melainkan Malvika yang sedang bersedih di lapangan kuda. Sadar jika dirinya juga telah melakukan kesalahan kepada Malvika, Ninad kemudian meminta maaf dan mengajak Malvika agar bersama-sama menemui Adiras di ruang aula. Namun tanpa disangka, perdebatan singkat yang terjadi di antara mereka membuat Malvika mendorong Ninad sampai ia pun terjatuh dengan menghantam tumpukan batu yang akhirnya membuatnya tewas seketika. Takut perbuatannya diketahui oleh Adiras, Malvika malah menemui Dev dan menceritakan insiden yang terjadi di antara dirinya dengan Ninad. Dan singkatnya, setelah mengetahui semuanya, Dev kemudian meminta tolong kepada Tuan Vyas yang selanjutnya mereka pun memerintahkan Prasad agar segera mengubur jasad Ninad di kawasan hutan.
Setelah semua fakta terbongkar, Malvika yang tidak bisa melakukan pembelaan memilih pergi meninggalkan Adiras. Namun di saat yang bersamaan ia langsung mendapatkan serangan dari Ninad yang datang dengan menggunakan tubuh Vedan. Puncaknya ketika berlari ke ruang arsip, Malvika akhirnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Adiras yang melihat kejadian tersebut berusaha menghentikan Ninad yang kemudian pergi dengan membawa tubuh Vedan. Dan dalam kesedihannya, Ninad dengan bayangan masa lalunya kemudian menghampiri Adiras dan mengatakan jika Adiras harus merelakan kepergiannya. Dan dari sini barulah terungkap jika arwah Ninad bergentayangan sebenarnya bukan karena ingin melakukan balas dendam, melainkan karena perasaan Adiras yang merasa bersalah dan belum bisa mengikhlaskan semuanya. Dalam suasana haru tersebut, Ninad menyampaikan sebuah kalimat yang pernah ia sampaikan di momen terakhir sekolah. Kala itu ia mengatakan kepada Adiras jika dalam perpisahan sebenarnya yang paling bersedih bukanlah yang meninggalkan, melainkan yang ditinggalkan. Kini dengan perasaan Adiras yang bisa mengikhlaskan semuanya, arwah Ninad akhirnya bisa pergi dan meninggalkan mereka. Dan di saat yang bersamaan, bekas luka yang ada di tangan Vedan dan juga Adiras seketika menghilang. Sebelum benar-benar menutup kasus tersebut, Inspektur Bedi mengatakan kepada kepala sekolah suami agar beliau lebih memperhatikan tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Karena bagaimanapun jika mereka tidak mencegahnya, kemungkinan akan ada kasus lain seperti Ninad yang akan terjadi selanjutnya. Di akhir film, Supriya yang masih memikirkan kesalahannya di masa lalu mencoba menemui seorang dokter psikiater yang bisa membantunya berbicara dengan arwah putranya Abi. Dan setelah melakukan ritual, mereka pun berhasil mendatangkan sosoknya. Namun dikarenakan kekuatan mistis yang muncul sangatlah kuat, psikiater tersebut sadar jika sosok gaib yang datang saat ini bukanlah Abi. Tak lama setelahnya, Supriya yang saat ini sudah dikuasai makhluk gaib kemudian menelpon dan meminta pertolongan kepada Adiras yang saat itu sedang bersiap untuk melakukan penerbangan. Dan bersamaan dengan ruangan pesawat yang tiba-tiba saja mengalami gangguan, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.